Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altof Faiz dengan NIM 312410404. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alur kerja dari sistem kredit motor. Di sini yang pertama ada flowchart. Di dalam flowchart ini terdapat 4 aktor utama. Yang pertama adalah customer, sales, admin kredit, finance atau pemimpin. Yang pertama di sini kita mulai dari customer. Yang pertama, customer datang ke dealer untuk mengajukan kredit dengan membawa dokumen KTP dan slip gaji. Selanjutnya, dokumen ini diterima oleh sales. Lalu sales memeriksa dokumennya, lalu memproses dokumen ini diinput ke sistem, lalu disimpan ke dalam sistem. Selanjutnya, admin mengirimkan datanya ke sales mengirimkan datanya ke admin. Lalu admin menerima data kredit, memverifikasi dokumen customer yang tadi. Di sini ada pilihan jika dokumennya lengkap dan disetujui bisa ke bawah sini ya. Jika tidak, kembali lagi sini. Pengajuan kredit tolak, surat penolakan lalu diserahkan ke customer. Selanjutnya di sini jika dokumen customer disetujui, di sini kita lanjut membuat kontrak kredit lalu dikirimkan ke pemimpin atau finance. Di sini dokumen persetujuan akhir kredit, menyiapkan pencairan kredit di sini. Lalu data disimpan ke kredit. Data kredit tersimpan, lalu konfirmasi ke sales lagi. Sales menyiapkan motor, lalu motor diserahkan ke customer, lalu selesai. Kita lanjut ke selanjutnya. Di sini ada diagram zero. Tadi setelah kita memahami prosedur bisnisnya, kita masuk ke pedoman sistem menggunakan diagram konteks atau diagram zero ini. Di diagram ini kita diberikan pandangan tentang alur data secara global. Di sini proses pusatnya sistem kredit motor. Entitas luarnya di sini ada customer, sales, finance, dan admin kredit. Yang pertama di sini ada customer. Customer menginput data pengajuan dan menerima status kredit. Selanjutnya di sini ada sales. Sales itu menginput yang pertama ini menginput data pengajuan kredit. Selanjutnya menerima konfirmasi kredit yang tadi disetujui atau ditolak. Selanjutnya sini ada admin kredit. Admin kredit menerima data untuk diverifikasi. Selanjutnya ada finance atau pemimpin, memberikan keputusan persetujuan di akhir apakah diperbolehkan apa tidak. Oke, selanjutnya kita lanjut ke diagram level 1. Setelah tadi kita bahas tentang diagram konteks atau diagram zero, kita bahas lebih detail lagi melalui diagram level 1. Melalui diagram level 1 ini, kita yang tadinya lihat di diagram konteks itu satu lingkaran besar, di diagram level 1 ini kita memecahnya menjadi 5 proses. Oke. Agar terlihat bagaimana data disimpan dalam data store. Yang pertama di sini ada 1.0, proses input penjualan. Data dari customer masuk dan disimpan ke dalam data store customer. Data store customer yang ini. Selanjutnya proses kedua, validasi data. Pada proses ini, admin dan sales bekerja sama untuk memvalidasi data yang kemudian disimpan ke data kredit. Selanjutnya di sini ada proses pembuatan kontrak kredit. Setelah mendapatkan lampu hijau dari finance atau pemimpin, apakah yang tadi kredit disetujui atau tidak. Jika kredit disetujui, kontrak resmi dibuat lalu disimpan ke dalam data kredit.
Selanjutnya sini ada proses keempat, pembayaran dan pencairan. Di sini sistem mencatat uang muka atau cicilan ke dalam sistem data store. Di sini datanya adalah data pembayaran. Selanjutnya tahap kelima, penyiapan dan penyerahan motor. Tahap terakhir ini di mana sistem mengupload data stok dari stok motornya sebelum unit diserahkan ke tangan customer. Lalu motor diserahkan ke customer. Demikian penjelasan saya mengenai alur sistem kredit motor, mulai dari tadi flowchart, selanjutnya ke diagram konteks, lalu ke diagram level 1 dalam mata kuliah analisis kebutuhan sistem. Saya Altaf Faiz dengan NIM 312410404 berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana proses bisnis yang diterjemahkan ke dalam pemodelan sistem yang tadi sebelumnya kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.